Wujudkanlah mimpi, raihlah prestasi, berikan pendidikan dari hati nurani melayani. Serentak kita bergerak, terapkan kurikulum merdeka dalam program sekolah penggerak. Bergandengan tangan, kuatkan SDM dan pendampingan, digitalisasi dan perencanaan yang berbasis data. Serentak kita bergerak, terapkan kurikulum merdeka dalam program sekolah penggerak. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya, menjadi pelajar Pancasila. Saatnya sekolah Indonesia bertransformasi penggerak, merdeka belajar, merdeka belajar, dan merdeka berkarya. Bergandengan tangan, hadapi tantangan, bukan rintangan, bumi lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia hebat. Serentak kita bergerak, terapkan kurikulum merdeka dalam program sekolah penggerak. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya, menjadi pelajar Pancasila. Saatnya sekolah Indonesia bertransformasi penggerak, merdeka belajar, merdeka belajar, dan merdeka berkarya. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya, menjadi pelajar Pancasila. Saatnya sekolah Indonesia bertransformasi penggerak, merdeka belajar, merdeka belajar, dan merdeka berkarya. Ini masanya siswa Indonesia merdeka dan berkarya, menjadi pelajar Pancasila. Saatnya sekolah Indonesia bertransformasi penggerak, merdeka belajar, merdeka belajar, dan merdeka berkarya. Mata ya matamu ya mataku, mata-mata jagalah matamu biar tak perlu kau kacamata, agar terlihat saja nanti besok atau lusa jelas terlihat matamu berkaca-kaca. Luar biasa Bapak Ibu, dengan spontanitas. Tiga. Oke, Bu Indarti. Terakhir Bu Indarti. Bu Indarti, silakan maju semua harus sportif. Sportif. Oke. Iya, oke. Sini kamu dulu. Di video kalau berdua. Oke. Kenapa Pak? Silakan. Dibaca. Termos. Termos.
Enggak apa-apa. Aman aja. Monster adalah sebuah benda. Warnamu bisa merah, bisa pink, namun bisa juga hitam. Mana? Namun aku lebih suka warna hitam. Karena warna hitam yang ada pada dirimu banyak yang suka. Walau kamu hitam warnanya, tapi kamu manis rasanya. Aku berpindah sih. Terakhir ya, terakhir. Untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kemudian untuk yang presentasi untuk berikutnya Bu Parti silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pada kesempatan ini terima kasih Bapak Ibu, saya sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Silakan Bu berdiri Bu Parti silakan. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan pesan dalam bentuk tulis secara asli. Dari atas Bu. Itu dari atas toh? Dari mata pelajaran. Oh, ya, oke. Ulangi. Nama Mas Edi, nama. Nama. Jadi saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Jadi di sini fasenya adalah fase D. Kemudian capaian pembelajaran sampai peserta didik memiliki kemampuan untuk maaf salah ketik itu Pak, menyampaikan gagasan dan pesan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat dan tanggung jawab. Kemudian elemen yang saya pakai di sini adalah menulis. Kemudian capaian pembelajaran per elemen itu peserta didik mampu menulis gagasan dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Nah, setelah itu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menulis pesan untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut dikembangkan lagi menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini satu TP ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan gagasan utama untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian yang 1.2-nya, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan utama untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Di sini saya menggunakan taksonomi Bloom dengan kata menunjukkan dan mengidentifikasikan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kedua itu peserta didik mampu menuliskan pesan untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian KKTP-nya yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan bagian-bagian yang ada dalam pesan secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengingat kembali pesan-pesan untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian rencana asesmennya adalah tes tertulis dalam bentuk uraian. Dan yang kedua juga sama, tes tertulis dalam bentuk uraian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Parti yang sudah menyampaikan hasil kerjanya, tugasnya
Untuk Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditambahkan atau mau dikoreksi dipersilakan. Ada. Kita di sini sama-sama belajar. Pertanyaannya jangan menguji. Dari atas coba Tuhan menaikkan ke atas. Untuk Ibu Karlin itu mengambil fase D bahasa Indonesia, capaiannya pembelajar CP-nya itu peserta didik memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan pesan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat dan tanggung jawab. Kemudian elemennya turun ke bawah, menulis. CP per elemennya peserta didik mampu menulis gagasan dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. EP-nya peserta didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Yang kedua, peserta didik mampu menulis pesan untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Untuk KTP-nya itu setiap TP itu ada dua, peserta didik mampu menuangkan. Yang kedua menunjukkan ya. Yang kedua mampu mengidentifikasi. Untuk TP yang keduanya mampu mendeskripsikan. Yang keduanya mengingat. Nah dari sini dari Bapak Ibu sekiranya ada yang mau menambahkan. Pak Ginting, apakah mau dilihat dari modulnya tadi satu persatu? Mohon maaf Pak, kita koreksi lagi. Oke. Ini elemennya menulis. Oke. Di kriteria ketercapaian itu akhirnya menunjukkan. Pastinya fokus di menulisnya. Menulis gagasan tentang pisang namanya. Menulis gagasan, menuliskan kembali atau menulis dalam tulisan. Silakan sampai tanggapi. Oke, terima kasih Pak Ginting atas koreksinya. Peserta didik mampu menunjukkan gagasan utama untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Maksud saya di sini KKPP-nya itu setelah anak itu menulis bisa menunjukkan Pak. Jadi mereka bisa menulis gagasan. Nah, setelah bisa menulis gagasan, kemudian siswa tersebut mampu menunjukkan mana yang termasuk dalam gagasan itu. Begitu. Bagaimana Pak? Nah, kalau saya lihat di TP menulis gagasan, TP menulis gagasan. Jadi seharusnya menulis kembali kayak gitu Pak. Oke. Kalau dapat kira-kira. Peserta didik mampu menuliskan kembali begitu kan? Menuliskan gagasan pertama. Ya, kira-kira saya nggak tahu juga kalimat yang bagus. Oke, silakan kalau memang mau dituliskan tuliskan dulu. Jadinya silakan di situ nanti kan kita bisa mengoreksi sama-sama kayak gitu. Tentang apa itu kan lebih Spesifik. Ya lebih connect dengan yang sebelumnya. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu, kita rangkum aja dulu satu, kemudian kalau ada 2, 3 ya kalian nanti Pak Politnya untuk menyampaikannya jadi sekali jawab gitu. Ada lagi? Bu Tidak? Tuh. Atau langsung aja Pak Polit, silakan Pak Polit untuk menambahkan. Pak Politnya keluar nanti. Silakan Pak Polit. Master ya. Ya. Makasih Bapak Ibu. Ini kita koreksi bareng-bareng saja nih. Artinya yang ditampilkan Bu Pani sudah luar biasa bagus. Koreksi Pak Ginting juga nggak ada salahnya sih. Coba kita lihat ke atas lagi, ke atas. Oke.
Peserta didik memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan. Tidak ada gagasan utamanya ya, hanya gagasan saja. Ya kan? CP-nya. Dan pesan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat dan tanggung jawab. Itu CP umum. Nah sekarang kita ke elemen. Yang pian ambil adalah elemennya elemen menulis. Bagus sudah. Kemudian CP pembelajaran per elemen itu kan nggak pengen berubah kan? Pian ambil peserta didik mampu menulis gagasan dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Kalau di sini biar lihati kompetensinya ada berapa? Ada 2. Apa saja itu? Menulis gagasan. Kompetensinya ada berapa? Ada 1. Apa itu? Menulis. Menulis ya. Tapi coba lihat lagi kontennya lagi ke belakang. Apa saja kontennya? Gagasan dan pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Maka nanti ketika di tujuan pembelajaran itu pilah satu persatu. Karena kalau dia gabungkan langsung ketiganya, dia akan kesulitan bikin indikatornya. Ya. Dan misalkan memberikan indikator secara logis, kritis, dan kreatif, sulit sekali itu. Sehingga ketika pian membuat tujuan pembelajaran seyogyanya, yang pertama peserta didik mampu menulis gagasan secara logis. Yang kedua, peserta didik mampu menulis gagasan secara kreatif. Ya kan? Yang ketiga, peserta didik mampu menulis gagasan secara kritis. Yang mau dibolak-balik, kalau nyebutnya tidak apa-apa, yang penting nulisnya nanti runtut. Yang penting nulisnya nanti runtut. Tetap menulis. Dan yang itu apa? Gagasan. Gagasannya siapa? Gagasannya siswa. Misalkan materinya nanti gagasan utama, tidak masalah. Tetapi nanti ujung-ujungnya siswa itu mampu menuliskan gagasannya dia. Gitu kan? Oke. Jadi di situ ketika bikin tujuan pembelajaran bisa banyak itu. Oke, coba pengen inventarisir dulu. Peserta didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan secara logis. Peserta didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan secara kritis. Jadi nanti ketika pengen bikin KKTP-nya lebih mudah. Logis itu seperti apa, kritis itu seperti apa, kreatif itu seperti apa. Yang rincikan di situ. Itu memudahkan pian. Nah yang kedua, bikin ketiganya dulu. 3. Peserta didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan secara kreatif. Itu pian copy saja 1, 2, 3-nya ke bawah, biar ganti yang gagasan menjadi pesan. Langsung 1 kolom saja tidak apa-apa Bu, karena yang latihan saja kan sementara. Yang copy, yang tambah di situ, pastekan. Yang gagasan pengen ganti dengan pesan tertulis. Gitu kan? Insya Allah lebih terang Pak, insya Allah.
ini ada yang jawab dulu mau Pak saya lupa kan saya ngerti udah ini akal-akalan. Cepat berpintar ini jauh temannya. Cuma lu contohkan yang lain. Boleh kata dia luar biasa. Malam itu. Ya sudah Bu Fani. Oke, menulis pesan secara tertulis Bu. Jangan sampai lupa. Jadi pesannya itu pesan tertulis. Bukan, pesannya pesan tertulis. Pesan tertulis. Yang di bawah belum? Peserta didik mampu menulis pesan. Yang ketiga, yang ketiga nih, yang bawah. Mana? Peserta didik mampu menuliskan pesan secara kreatif. Pesan apa? Pesan tertulis. Jadi kalau mau lihat berpesan dia tertulis, nggak cuma verbal saja. Gitu ya? Nah, sekarang ke KKTP-nya, itu pun harus sinkron. Itu KKTP itu bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3 nanti kalau pihak memang apa menginginkan, karena indikatornya siswa dikatakan mampu menulis gagasan itu apa saja. Saya juga nggak bentar. Ya silakan. Saya lupa lagi apa tadi. Kalau 1, 2, dan 3 itu tadi pemahaman saya betul-betul masih kopian. Atau dulu apa ya kopian? Ya. Yang 1, 2, yang sama yang di atas loh ya. Yang CP umum itu juga hasil kopian. Kemudian elemen itu juga hasil kopian. CP per elemen juga kopian. Karena pemerintah Kemendikbud itu hanya menyediakan CP saja. Adapun TP dan KKTP, nah, ini memang musuh-musuh TTN yang cocok saja. Tapi TP dan KKTP itu kan bikin sendiri. TP-nya sudah dapat, sekarang KKTP-nya. KKTP itu indikator yang menyatakan ketercapaian TP. Apa indikatornya? Siswa dikatakan mampu menulis gagasan untuk berbagai bidang secara logis. Kita tentukan nanti. Logis itu apa? Masuk akal, masuk akal. Nah, indikator masuk akal itu apa saja kan gitu toh? Rasional kah? Peserta didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan secara logis. Tidak bisa Bu, banyak. Nah, logisnya ini, yang logisnya itu apa? Pak Ginti kira-kira indikatornya. Jadi tadi saya bingung. Bagi kita ini secara logis sesuai dengan bejaan bahasa. Secara logis sesuai dengan Bejaan bahasa Indonesia. bahasa. Kok malah berada di per elemen ini Ada, tapi boleh, itu di KKTP-nya boleh. Jadi dia menyatakan secara logis itu seperti apa? apakah dia masuk kritis kah? Peserta didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan Secara logis sesuai dengan bejaan bahasa Indonesia. secara logis sesuai dengan tahap perkembangannya misalnya. Kan anak-anak SMP kan nggak bisa disamakan dengan bapak ibu gurunya sesuai usianya misalnya. Misalnya ada teks paragraf apa? Nah, tadi kan disuruh jadi misalnya tentang menuliskan gagasan tentang apa. Lalu di sini ubah misalnya tentang gunung meletus. Misalnya Semeru mengeluarkan erupsi lagi misalnya. Ada beberapa kalimat satu paragraf. Terus kemudian anak kan menunjukkan namanya. Otomatis gagasan utama itu kan satu Pak. Ya antara anak yang satu dengan yang lain kan tetap satu di situ. Ya, Bukan betul. pemikiran anak berbeda. Ulun menambahkan, ya silakan. Iya, kita kan sharing, Nah, ketika sampai di ke kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka tangan kirinya membuka buku
buku pelajarannya. Aku tadi ngomong. Mana Hasil ngopi. betul. Iya tadi ngomong mana bukunya buka di drive-nya. Mata. Oh, mata. Jadi ketika sampai di KKTP, tangan kiri buka lembaran buku pelajarannya. Tuh, makanya Bung. Sudah. Apapun materi pembelajaran, yang penting tujuan akhirnya itu siswa bisa menulis gagasan dia. Apapun itu, meskipun latihannya mereka mencari gagasan utama, meskipun latihannya latihannya mencari gagasan utama di dalam sebuah paragraf. Tetapi tujuan akhir dia itu bisa menuliskan gagasannya, sehingga ketika dia disuruh bikin wacana, sehingga ketika dia disuruh bikin deskripsi, dia bisa menuangkan gagasannya itu. Bukan hanya mencari dari deskripsi orang lain, tetapi dia bisa menuliskan gagasan dia dalam bentuk sebuah deskripsi atau naskah. Itu tujuan akhirnya kalau melihatnya. Gitu nggih? Jadi nggak terpaku pada teks yang kita gunakan sebagai materi. Tetapi tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah siswa itu mampu menuliskan gagasan dia. Sehingga nantinya ketika dia disuruh membuat sebuah paragraf, muncullah gagasan dia. Bukan hasil duplikat, bukan hasil plagiat, bukan hasil copy paste. Nah, itu tujuannya. Kalau kita cermati, apapun medianya yang kalian gunakan, silakan, terserah. Materinya terserah, karena dibebaskan oleh Kemdikbud. Tetapi tujuan akhir utamanya adalah yaitu, kalau di bahasa Indonesia kita menulis, dia itu mampu menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya dia nggak, apa istilahnya bingung, apa itu indikator logis misalkan, itu bisa jadi sesuatu yang penting data didik mampu menulis gagasan untuk berbagai tujuan secara logis, garis miring masuk akal, kan gitu. Daripada susah-susah, itu arti logis itu kan masuk di akal. Sesuai. Nah, masuk akalnya gimana? Sesuai dengan perkembangan mereka. Bisa saja seperti itu. Udah terang ya? Oke, lebih paham dikit mungkin. Nah, jangan inventarisir. Kemudian teks tertulis dalam bentuk uraian, boleh tuliskan sebuah paragraf yang di dalamnya ada gagasan utama dari pemikiran kalian. Boleh. Seperti itu. Ada sanggahan atau lain sebagainya. Monggo kalau masih ada. Yang nanti yang kritis, yang kreatif juga seperti itu. Okay? Berarti Pak, ini dipisah Pak? Yang KKTP ini kan ada logis, kritis, dan kreatif, ini berarti satu-satu Pak? 1.1, 1.2, Iya, 1.3. 1.1-nya tentang logis, 1.2 tentang kritis, kan gitu. ya kalau mau seperti itu ya. Misalnya, Cuman ini kan yang berdiri kan 1, 2, 3, Ini 4, 5, 6 kan itu. Nah, maka yang mau dapat tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. kan mengikuti Yang kalau yang membedakan 1.1 itu ketika di tujuannya itu 1, tapi KKTP-nya pengen bikin 2. Makanya 1.1, 1.2. Ya. Kalau tujuannya 1, kemudian kriterianya cuma 1, ya sama saja 1, sebenarnya 1. Kan gitu penomoran. Itu untuk penomorannya. Kalau ada 3 ya mau 1.1, 1.2, 1.3. Karena KKTP itu indikator ketercapaiannya. Apa sih siswa itu dikatakan mampu menulis secara logis? Ya misalkan harus memenuhi unsur SPJUK misalkan dan sebagainya. Sebagainya. Langsung monggo. Berarti TP sama KKTP ini bunyinya sama nggak Pak? Loh, kalau yang bisa berbeda sih kan yang berbeda. Sama ada apa? Ya mungkin nggak apa-apa maksudnya. Nggak apa-apa. Tapi kan dia nambahin toh, logis itu kan biasanya masuk akal toh. Jadi maksudnya kan begitu. Kalau dia
sampai bisa mencari indikator logis dan buat. Ulun sulit-sulitan ulun. Silakan kan browsing indikator logis itu apa saja. Apa di Google? Indikator kritis itu apa saja? Indikator kreatif itu apa saja? Nah, nanti kan tuangkan ke KTP. Gitu kan? Nah, kalau browsing di sini lah ya susah kan. Nah, dari misalkan menemukan 10 indikator logis, kan bisa ambil salah 1, salah 2, salah 3, tidak masalah. Nah, yang penting dia bisa menemukan apa sih kriteria anak itu dikatakan bisa atau mampu menulis secara logis. Jadi kan harus mencari kriteria logis itu apa saja. Itu ya, Pak ya. Oke, nanti dilanjutkan di tempat lain tidak masalah. Yang penting soalnya aku paham gitu mudah-mudahan. Yang lain dihapusi dulu tuh. Satu saja minta dirubah. Jadi nanti supaya mengenang lagi, tolongnya sambil digali-gali lagi juga. Syukur-syukur kalian nanti sudah download modul pembelajaran. Apa yang kalian dapat di sini, kalian langsung tuangkan di modul pembelajaran. Jadi nanti ketika materi modul pembelajaran, jangan bisa tampil. Ini loh Pak, kayak saya. Kan gitu. Ya. Jadi dari istilah dan dihapus. Dihapus nanti saya juga ngambil kerjaan. Jangan saya sendiri saja. Tapi yang jelas sedikit saya seperti ini kan masuk loh. Jelas. Saya sih jelas ini. Jadi kan pusat. Jelas Pak. Jelas ya. Jelas. Pulang kemarin bingungnya di TP sama KKTP Pak ya. Pasanya di sebelah kan cuma kopi paste, jadi paham aja. Ya. Yang bingung itu di sini kenapa? Mungkin seperti itu Pak Andri yang bapak dan ibu-ibu yang perlu sampaikan. Monggo, silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Karni yang sudah menyampaikan tugasnya dan menuliskan apa yang sudah ada dalam pikirannya, dan kebetulan juga sudah dikoreksi oleh Bapak narasumber dan teman-teman sekalian. Aplaus untuk Bu Karni. Mudah-mudahan nantinya ini bisa bermanfaat tentunya untuk saya pribadi dan teman-teman gitu ya, karena saya juga masih belajar ini. Ya, cukup itu aja Pak. Kalau saya ini kan hanya apa ini, moderator aja gitu kan, penyampai aja Pak. Nah, untuk berikutnya silahkan jam 10.15. Iya, 5 menit atau Bilang maju satu kayaknya. Pak, atau menyampaikan aja, nanti koreksinya setelah menyampaikan. Ya gitu. Itu aja ya. Oke, silakan untuk Bu Karni, siapa yang mau itu? Oh, oke, terima kasih. Mana ininya mana deh? Oh, enggak Pak Kuli. Tapi kan Pak begitu bisa sendiri dia Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan hasil kerja tadi malam. Mudah-mudahan dengan hasil ini nanti ada perbaikan, karena kemarin waktu mengerjakan belum ada pandangan dari taksonomi belum. Hasil dapat tadi malam dan kemarin waktu pembahasan dari Pak Oleh. Sebelum masuk ke materi, kami punya inisiatif setiap mengajar olahraga ada year-year yang harus diberikan kepada siswa biar siswa semangat. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini, ketika saya membilang salam olahraga,
Bapak Ibu cuma mengangkat tangan mau nyaut jaya. 1, 2, 3, salam olahraga. Belum semangat kayaknya, masih ada yang belum keras suaranya. Salam olahraga. Terima kasih. Langsung ke materi. Jadi di ini ada nama rekan-rekan Jalada, kemudian mata pelajaran PJOK. Saya mengambil fase D karena kelas 7. Kemudian capaian pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar. Kemudian di CP-nya, kalau yang di hasilnya kemarin di Kemendikbud itu ada di sana elemen keterampilan gerak. Itu sengaja saya hapus elemennya karena sudah ada elemen, jadi keterampilan gerak. Kemudian kolom kedua ada capaian pembelajaran. Karena peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak spesifik berupa permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama. Kemudian di sana saya menggarisbawahi mempraktekkan. Jadi di DP-nya saya berinisiatif peserta didik mampu melakukan keterampilan gerak dengan benar. Kemudian yang keduanya, peserta didik dapat mempraktikkan permainan olahraga dengan benar. Kemudian di KKTP-nya, karena sini diperlukan indikatornya yang lebih spesifik, maka peserta didik mampu melakukan gerak senam irama. Yang kedua, peserta didik bisa mempraktikkan passing atas bola voli. Kemudian di rencana asesmennya atau penilaiannya, nah sini kan mempraktikkan langsung. Ini cek saya ya. Belum ada pandangan dari pengalaman tadi ya. Kalau sekarang mungkin lain lagi misalnya. Ini tadi malam selesai Pak. Jadi praktik langsung dengan melakukan gerakan SKJ 2012 pakai musik, karena di KKTP-nya gerakan senam irama. Jadi melakukan penilaiannya biar lebih mudah di sana dengan melakukan gerakan SKJ 2012 memakai alat musik. Kemudian yang kedua, peserta didik, karena ininya di KKTP-nya bola voli ya, biar lebih spesifik lagi di sana praktek langsung. Praktek yaitu bola voli dilambungkan lalu dipasing sendiri. Ya demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada koreksi sebagai masukan kami dan bisa diperbaiki di nanti terakhir. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk Pak Ade selaku guru olahraga fase D ya tadi ya Pak Ade ya kelas 7 sudah menyampaikan. Untuk berikutnya kita break dulu, nanti setelah break kita bahas. Belum tanggapi Pak? Langsung nggak Pak? Iya langsung ya. Oh langsung. Makasih Pak Andri, kembali lagi ulun. Jadi kalau cermati, ulun lihati, ini paling ideal. Yang diharapkan memang seperti ini. Jadi sekali lagi hapus buat Pak Ade. Jadi sinkron semuanya. Mempraktekkan hasil analisis keterampilan spesifik berupa permainan. Nah permainannya ada geraknya, ada gerak irama tadi ya di KTP-nya. Kemudian di aktivitas olahraganya itu sudah ada bola voli. Jadi rinci sudah dia. Rinci. Permainan dan olahraga, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama. Nah mungkin yang masih belum itu gerak permainannya. Permainan apa yang mau dimainkan situ. Tetapi yang dua sudah masuk. Yang dua sudah masuk. Hanya berupa permainan apa yang mau di sana mau diantarkan belum keluar di situ. Ada permainan daduka, permainan
lompat tali kah, misalkan permainan catur kah, misalkan itu permainan. Tapi untuk olahraga aktivitas senam sudah masuk. Oke. Kemudian berirama juga sudah masuk. Jadi senamnya ada senam yang tidak berirama, ada senam yang berirama. Tapi kita masukkan yang senam berirama. Nah mungkin seperti ini sehingga runtut. Kemudian asesmennya juga pas, gitu loh. Karena memang senam berirama, jadi harus melakukan. Karena juga di CP-nya mampu menunjukkan kemampuan. Jadi siswa harus praktek langsung. Nggak mungkin ketika siswa diminta menunjukkan kemampuan, tetapi asesmennya tes tertulis, kan nggak cocok. Nah di sini langsung diminta praktek langsung dengan gerak pakai musik. Kemudian ketika disuruh kita menunjukkan kemampuan olahraganya, di sini juga langsung praktek langsung bola voli digabungkan lalu dipasing sendiri. Jadi sinkron semuanya. Memang ada yang kurang dua. Yang pertama itu permainan apa? Yang keduanya yang senam yang tidak berirama. Kan ada senam tarik kor, aktivitas senam. Kemudian ada aktivitas gerak berirama. Yang ambil baru di olahraganya itu bola voli, gerak iramanya senam berirama. Yang senam lainnya kan belum. Ya, karena diminta minimal 2, makanya beliau hapus mantap sekali, oke hapus. Oke, mungkin sesi pagi kita cukupkan guys sampai di sini. Oke, saya mohon maaf. Dr. Hadi sudah hadir dan Pak Hadi belum. Nah, sambil menunggu Dr. Hadi agak lihat ini. Saya akhiri. Urus lagi Pak. Untuk selanjutnya kita break dulu, istirahat break pagi. Silakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang telah disediakan. Kalau masih kurang nanti sendiri di warung maksudnya. Silakan.